Maker, oke. Ada satu lagi yang orang nih tidak tahu. Kakak pernah main di PSM. Nah itu kenapa kakak bisa main di PSM? Baik, itu PSM waktu bermain di PSM itu. Salam jumpa Sobat Tobi dimanapun Anda berada. Kita jumpa di podcast pemerintah Provinsi Papua yang dikelola oleh Dinas Kominfo Provinsi Papua. Dengan saya Chris, melalui podcast Tobi ini kita akan memberikan layanan informasi di segala bidang. Papua kreatif, Papua informatif. Untuk kesempatan hari ini sudah hadir narasumber Edo Rifak Dalam sebagai legenda sepak bola Papua. Selamat malam kakak. Selamat malam. Salam sehat, apa kabar? Kabar baik. Oh iya, jadi kita kedatangan Kakek Edu. Kali ini kita mau tanya-tanya tentang pengalaman Kakek Edu selama jadi pemain bola di Papua. Oke. Sekarang kakak jadi pelatih Persewar ya? Iya, sekarang jadi pelatih Persewar. Persewar di Liga 2. Oke. Untuk home base? Home base kita di Jayapura itu menggunakan Stadion Mandala. Mandala. Nanti kapan pertandingan berikutnya ini? Pertandingan perdana kita main di Stadion Mandala nanti hari Minggu besok tanggal 4 lawan Kalteng Putra. Kalteng Putra. Oh, kemarin habis lawan Persipura mereka tidak pulang ya? Mereka tidak pulang, mereka langsung stay di sini menunggu Persewar itu. Oke, untuk pemain-pemain Persewar sendiri kakak ambil dari pemain-pemain lama atau dari pemain-pemain? Baik, jadi tim Persewar sendiri ini kita hasil dari kita seleksi itu ada beberapa kriteria di mana kita ada beberapa pemain lama juga kita pertahankan dalam tim. Terus ada 11 pemain PON yang bergabung dengan PON 2000 kemarin. 2021 kemarin yang bergabung ada 11 pemain PON dan juga ada beberapa mantan pemain Persipura yang bergabung itu. Dan juga ada beberapa pemain-pemain yang baru bermain musim ini di Liga 2 itu. Jadi ada gabungan dari beberapa, ada pemain yang lama, terus pemain PON dan juga mantan pemain Persipura yang sudah punya pengalaman. Ya ini yang kita bawa sekarang bergabung dalam tim Persewar. Oke. Jadi 11 pemain PON ini yang kakak bawa kemarin medali emas di PON 20 ini ya? Iya, 11 pemain itu semua yang terdaftar di 20 kemarin tuh yang membawa tim Papua meraih emas kemarin. Oke. Berarti kakak kemarin PON itu kan kita sempat tertunda karena pandemi. Berarti kakak kemarin persiapannya berapa lama itu? Persiapan kita PON kemarin tuh harusnya 1 tahun 5 bulan. Tapi karena tertunda 1 tahun akhirnya kita persiapan jadi 2 tahun 5 bulan itu. Itu ada pemain-pemain yang akhirnya umurnya lewat atau? Pemain-pemain kemarin tuh awal kita mulai mengumpulkan kita seleksi pemain tim PON ini sebenarnya kalau kriteria pemain PON kemarin kalau tertunda 1 tahun justru kita punya pemain itu dia masuk di usia 23 itu. Terakhir itu 23 ya. Jadi sebelumnya kita seleksi pemain tuh usia kelahirannya 98. Ternyata di Prapon itu mereka pakai 97 dan kita tidak ada pemain 97 yang kemarin bermain. Kita 98 walaupun pemain-pemain yang bermain tuh mereka sudah usia 24 tapi kita PON Papua kita bermain dengan pemain yang usia pas 23 dan masih ada juga yang usia 20 itu dan 19 itu. Oke, kita mundur lagi ke Persipura. Awal ceritanya kakak bisa bergabung di Persipura itu bagaimana? Ya awalnya pertama saya ini selesai sekolah saya masih di Merauke dan waktu itu ada turnamen Parpostel Cup. Parpostel ya di tahun 1995 itu. Mereka putar Piala Parpostel Cup di Kota Raja di Brimob dan waktu itu saya dipanggil sama almarhum kakak saya untuk bermain di tim Marin, Kakak Ino ya. Dia panggil saya untuk bergabung dengan tim dia yaitu PES Marin dari AB itu. Dari AB itu. Ya waktu itu saya datang sudah waktu kita bermain itu juga sekalian Persipura waktu itu mempersiapkan diri untuk masuk dalam kompetisi Liga 2. Sehingga ajang dari turnamen Parpostel Cup nih dipakai sama pelatih kepala Persipura waktu itu almarhum juga sekarang Pak Tumpak Site untuk menyeleksi pemain di kompetisi Parpostel Cup itu dan akhirnya dalam turnamen itu saya bisa terpilih tuh untuk
bergabung dengan tim Persipura. Liga 2 ya, berarti Liga 2, ya. kakak main dari Liga 2 berarti ya? Dari Liga 2 itu. Oke, terus berarti kakak main dari Liga 2 sampai terakhir di Persipura? Sampai 2010. 2010 itu sudah Ligina ya? Iya. Ligina ya. Terus kakak sendiri kan ditunjuk kapten, itu dari Liga berapa? Di Liga 6 saya sudah Kapten ya? jadi kapten Berarti itu. kakak berapa musim saja? 4 musim? 4 musim saya sudah ditunjuk jadi sudah pegang ban kapten itu. Oke, terus kalau untuk nomor 10 sendiri kakak kan identik dengan nomor 10 nih. Nomor 10 nih begitu gabung langsung pakai nomor 10 atau kakak dan Ya baik, ini cerita nomor 10 ini cukup panjang karena setelah Liga 1 itu berakhir itu nomor 10 itu dipakai sama almarhum Ishak Fatari. Oh ya. Jadi nomor 10 ini kosong waktu Liga 2. Sedangkan kita pertandingan pertama itu kita bermain waktu itu pembukaan itu live juga Mitra Surabaya lawan Persipura. Ya. Dan waktu itu justru yang harusnya pakai nomor 10 tuh bukan saya, itu almarhum kakak Ino yang dikasih nomor 10, tapi almarhum sendiri dia sudah identik dengan nomor 14 sehingga saya juga kaget, beliau datang kasih saya nomor 10 ini untuk saya yang pakai itu. Akhirnya dari situ padahal saya suka dengan nomor 11 itu. Tetapi mereka kasih nomor 10, dari situ saya sudah tidak bisa tolak dan saya pakai nomor itu, dan ternyata nomor itu sebenarnya bukan nomor sembarang dalam tim Persipura, sedangkan saya sendiri pemain baru. Iya, baru masuk. Ya, itu pemain baru. Dan nomor ini sebenarnya jadi identik dengan saya karena nomor ini sebenarnya tuh mereka kasih ke saya pemain yang baru nih, ini memang sangat berat itu. Tetapi nomor ini waktu saya pakai di pertandingan kedua saya sudah bisa membawa Persipura menang di kandang Semarang 1-0, itu saya sudah cetak gitu. Itu musim tahun Liga 2 itu setelah kita kalah pertandingan pertama live itu kita kalah dari Mitra Surabaya 2-0, tetapi begitu kita pindah away berikut dari Surabaya kita pindah ke Semarang itu kita menang 1-0, saya yang cetak itu gol perdana saya langsung itu. Langsung kakak isi bisa menangkan nomor 10 bisa menangkan Persipura di kandangnya PSIS Semarang. Oke, terus kalau posisi sendiri dari awal kakak sebenarnya main posisi apa? Posisi saya awalnya tuh posisi main di penyerang sayap kiri itu. Oh, kiri. Dulu masih 3-5-2 Kak. Waktu saya masuk di Persipura itu kita masih main pakai formasi 4-4-2. 4-4-2. Sehingga waktu itu saya bermain di posisi kiri, sedangkan gelandang ini diisi sama ada Roni Wabia dan juga almarhum kakak Ino itu dan Ferry Oe mereka, sedangkan di sayap kanan itu ada Alfred Repasi dan Abdullah Haji Mayor itu. Saya ingat dulu waktu masih kecil-kecil saya lihat kakak Alfred tuh dia lari kencang sekali. Ya, itu sudah waktu itu mereka masih ada pemain-pemain yang bermain di PON waktu juara 93 itu, terus mereka bawa naik Persipura ke Liga. Dan waktu itu mereka juga masih beberapa pemain masih dipertahankan, mereka punya nama-nama besar seperti Krisya Rangga, almarhum Rita Manubu. Nah, itu mereka masih ada Roni Wabia. Jadi kita waktu itu bisa bermain dengan ada gabungan mantan-mantan pemain yang dari Expon yang menjuara itu, PON 93 itu. Dan mereka juga sukses angkat Persipura dari Liga 2, mereka angkat kembali setelah juara PON itu, mereka angkat kembali di tahun 93 itu langsung naik ke divisi utama kembali, promosi ke divisi utama itu. Oke. Berarti kakak selesai di Persipura 2010, terus kakak lanjut ke Persidafon. Di Persidafon tuh berapa musim? Di Persidafon saya bermain ada 3 musim di sana. 3 musim. Itu juga promosi toh? 3 musim ya. Itu Persidafon waktu itu sudah menunggu sekitar 25 tahun itu. 25 tahun dan saya pergi ke sana, puji Tuhan saya bisa bawa Persidafon untuk merasakan kompetisi Liga 1. Liga 1. Ya, itu. Saya ISL atau? Iya, di ISL itu. Iya, ISL. Kita bisa promosi walaupun kita harus lewat jalan playoff lawan PKT Bontang itu. Iya. Habis dari Persidafon lanjut ke Persiwa. Persidafon ya, terakhir saya bermain di Persiwa itu. Tim Persiwa itu saya waktu itu juga sudah usia 40 itu. Tapi Pak John sendiri waktu itu minta bahwa kakak datang bantu Persiwa dulu itu. Karena mereka tidak punya pemimpin, seorang figur yang bisa
memotivasi tim mereka. Adik-adik. Adik-adik. Padahal di sana ada satu figur yang sudah lama, ada Peter sana, tapi mereka masih membutuhkan tenaga saya. Dan waktu itu Pak John sampaikan bahwa pelatih sana hanya minta kita mau butuh Kak Edo, dia punya leadership. Ya, leadership dalam lapangan. Karena kalau untuk mau lari-lari lagi kita sudah punya pemain yang punya kemampuan untuk itu. Kak Edo kita cuma pakai dia punya ini untuk memberikan suplai bola, makanan ke striker Persiwa, dan akhirnya begitu saya bergabung kita mulai menangkan pertandingan sampai ya kita bisa juara 2 di Liga 2 itu, dan kita bisa kembali lagi promosi. Hanya memang sayang waktu verifikasi ulang Persiwa masih punya banyak masalah sehingga akhirnya kita tidak jadi promosi. Padahal waktu itu harus itu ya. Waktu itu akhirnya kita Persiwa sendiri kita tidak jadi promosi ke Liga 1 untuk kembali bertanding Liga 1 karena ada beberapa masalah yang PSSID kaji kembali ke belakang. Itu akhirnya kita tidak bisa bermain di Liga 1 itu. Oke. Kenapa kakak tidak mau main di luar? Padahal ini kan pasti ada tawaran-tawaran lah dulu ya waktu masih top-topnya begitu. Baik, jadi mengenai tawaran di luar memang banyak tawaran sekali yang menggiurkan buat saya. Apalagi waktu itu Persipura kita masih bermain tuh beda dengan sekarang yang kita sudah punya kontrak. Kita waktu itu masih gaji saja yang nilainya juga tidak sebesar macam sekarang ini. Tetapi satu keinginan dari setiap pemain Papua pasti di daerah mana saya pasti dia punya keinginan untuk bermain di Persipura. Merah hitam ya? Ya, di merah hitam itu. Sehingga saya waktu di Merauke juga saya punya keinginan satu waktu saya harus bisa bermain sama-sama dengan almarhum kakak saya karena dia sudah bermain dari Liga 1 duluan itu. Ya. Sehingga ini yang memotivasi saya untuk bisa pergi sana, dan itu kesempatan yang saya bermain di Piala Proposal itu bisa terpilih, saya manfaatkan dia sebaik mungkin untuk bisa bermain di timnya, dan ini jadi satu kebanggaan buat kita anak-anak yang besar lahir di Papua nih waktu kita bermain di tim Persipura itu. Sehingga ini yang membuat membuat saya untuk punya kerinduan untuk tetap bertahan di tim ini itu, walaupun memang kita memang sulit itu waktu itu, zaman itu sulit, tetapi orang tua saya juga sendiri menyampaikan bahwa ini nenek tete kita nih dia buka ini Injil jadi guru di pedalaman Merauke sana ya, dia sampaikan bahwa kau punya bapak nenek tete mereka mati untuk tempat ini, jadi kau harus bermain untuk tempat ini, sehingga itu yang membuat saya punya satu keinginan untuk saya tetap bermain untuk tanah Papua itu. Oke. Kakak kalau kita lihat di gambar ini kakak ada pegang ini, coba kakak lihat itu trofi apa? Baik, ini trofi trofi saya jadi pemain playmaker terbaik di Piala Copa itu. Copa Jisampi itu ada 5 pemain waktu itu yang masuk dalam nominasi, ada Sarahan juga, tetapi waktu di Jakarta yang terpilih nih saya dari 5 kandidat itu, saya yang terpilih jadi playmaker terbaik itu. Oke, jadi kakak tadi kan bilang cerita awalnya kakak main di kiri. Terus terakhir kan kita tahu kakak nih playmaker terbaik. Liga berapa kakak main posisi rubah ke playmaker? Nah ini perjalanan Persipura waktu saya masuk itu kita masih bermain dengan formasi 4-4-2 itu. Yeah. Dan itu formasi yang ideal waktu lama, tetapi lambat laun di musim berikut itu mulai ada perubahan skema main itu. Ya dari 4-4-2 kita mulai ke 3-5-2. 3-5-2 ini berarti kita sudah tidak pakai bermain sudah tidak pakai wing lagi. Wing itu hanya ada di back sayap itu. Itu. Sehingga kita pemain-pemain ini kita mulai digeser untuk mencari posisi ke dalam. Dan ini waktu saya bermain waktu di posisi sayap, saya sudah bisa banyak memberikan asis itu, dan juga banyak mencetak gol dari posisi sayap. Jadi sehingga waktu saya bermain di posisi gelandang ini sebenarnya suplai bola nih banyak kita cetak gol di Persipura waktu itu. Chris bisa cetak banyak dari umpan-umpan yang saya lakukan juga itu banyak memberikan asis buat Chris. Dan juga waktu kita formasi 3-5-2 ya kita gelandang ini mulai lebih banyak, dan kita mulai pelatih sendiri mulai melihat bahwa figur saya ini bisa ditempatkan di posisi sana itu, dan akhirnya saya bisa bermain dan ada kakak Roni di situ, ada kakak Imas, tapi
ada satu figur lagi saya bisa bermain situ. Waktu itu Ada tempat Peter ya? juga ya ada tempat sana dan saya bisa bermain dan itu ya lebih mempermudah saya karena itu saya berada di tengah itu. Iya. Mempermudah saya untuk aliran bola itu saya lebih mudah untuk jalankan. Akhirnya saya bisa lebih enjoy bermain di posisi playmaker itu. Oke, di playmaker. Oke. Ada satu lagi yang orang nih tidak tahu. Kakak pernah main di PSM. Ya. Nah, itu kenapa kakak bisa main di PSM? Baik itu PSM waktu bermain di PSM itu hanya dipinjam itu karena pinjam ya. dipinjam. Itu PSM waktu itu dia juara Liga Indonesia. Terus habis itu ada undangan bahwa ada Piala Ho Chi Minh Harus di mewakili Indonesia. Vietnam ya. Dia mewakili Indonesia karena dia yang juara di Liga Indonesia waktu tahun 99 itu PSM yang juara sehingga PSM yang mewakili Indonesia dan PSM sendiri waktu itu dihuni sama mantan banyak pemain timnas itu. Sehingga, Bima Sakti. Iya, ada Bima Sakti CS yang waktu itu juara sama-sama dengan PSM dan akhirnya pelatih mereka berkeputusan bahwa mereka membutuhkan beberapa pemain tambahan itu pemain timnas itu. Waktu itu saya juga salah satu pemain timnas yang bermain dari tanah Papua itu. Sehingga saya diberikan kesempatan untuk bisa bermain dengan PSM itu. Karena saya lihat waktu itu PSM itu dia aktif untuk mengejar saya juga di setiap musim. Jadi ini kesempatan untuk dia juga bisa pakai jasa saya waktu di Piala Ho Chi Minh dan waktu itu kita ada 5 pemain yang dipinjam itu. Dari mantan yang pemain timnas waktu itu. Ada Aples Seto dan Eko Purjianto dari Pelita, terus ada Ahmad Junaidi dari Arema Malang dan saya dari Persipura itu. Kita 5 pemain ini yang dipinjam itu dan bergabung untuk PSM dan puji Tuhan di sana saya bisa membantu PSM waktu itu memberikan gelar juara dengan bisa mencetak gol 3 dan itu juga jadi bagian top skor dalam tim PSM sendiri dan waktu partai final 1 gol itu saya yang cetak dan di situ juga saya dapat man of the match jadi pemain terbaik di partai final itu. Berarti kakak memang sempat main di PSM tapi untuk ini ya dipinjamkan untuk ikut kompetisi di luar ya? Iya itu waktu itu ada turnamen di sana. Waktu itu kita punya lawan waktu itu ada dari Australia tapi ya itu kita bisa mengalahkan Australia, bisa mengalahkan Vietnam, juara Vietnam di sana dan semifinal kita kalahkan timnas 2-3 Malaysia. Finalnya kita ketemu tuan rumah itu gabungan dari pemain-pemain yang terbaik yang bermain di Liga Vietnam itu. Ya. Nah, itu kira kita bisa Oke, juara. berarti mantan pemain timnas. Berarti kakak kan pernah juga main di timnas. Kakak berapa kali main di? Saya kalau di timnas mungkin main paling sedikit itu. Saya bermain hanya 11 game di timnas itu. Ada beberapa turnamen yang saya ikut itu ada Piala Asia di Lebanon. Habis itu ada Piala Asia di Arab Saudi. Waktu itu tuan rumahnya nanti yang lolos tuh ke Cina itu. Waktu di Piala Asia juga itu saya bisa cetak 3 gol dan meloloskan timnas Indonesia kita untuk lolos ke Cina karena di partai penentuan itu saya cetak 2 gol lawan Yaman dan di situ kita hasil seri saja sudah cukup untuk Indonesia lolos ke Cina dan di partai lawan Yaman itu saya bisa cetak 2 gol dan waktu itu kita seri dengan Yaman itu. Yaman 2 gol itu saya cetak dan akhirnya kita bisa lolos dan dari pemain-pemain yang berangkat ke Arab Saudi, Piala Asia di Arab Saudi itu saya juga bisa mengalahkan penyerang-penyerang kita di mana saya mencetak 3 gol waktu itu di sana. 3 gol, oke. Ada cerita yang soal penalti itu. Awalnya kakak tidak isi kah, terus kemudian berikutnya tidak ada yang mau ambil juga akhirnya kakak lagi yang harus ini ambil. Memang salah satu yang menjadi bumerang di tim nasional Indonesia tuh masalah penalti nih karena waktu kita bermain lawan Arab Saudi tuan rumah itu Arab Saudi sudah unggul. Tetapi Indonesia waktu itu kita sempat mendapatkan penalti itu juga saya yang masuk dengan eksekusi. Dengan dribbling bola saya penetrasi masuk dan pemain belakang mereka sliding saya jatuh di situ kita dapat penalti dalam kondisi kelelahan langsung Kolev waktu itu Ivan Kolev yang pelatih ya dia ambil keputusan suruh saya bawa itu. Tetapi waktu itu memang sudah akhirnya saya dengan posisi seperti itu saya sudah berusaha tetapi kiper Arab Saudi dia bisa baca bola aliran bola itu dan dia bisa tangkap.
dan akhirnya setelah itu kita kebobolan sampai 5 itu. Dan beberapa teman-teman juga banyak suara miring bahwa itu gara-gara ini Kakak Edo tendang tidak masuk, akhirnya kita kalah sampai banyak gitu. Nah, pertandingan lawan berikut lagi begitu meeting Kolev sampaikan, terutama waktu lawan Yaman itu Kolev sampaikan nanti kalau sebentar kita kira kalau kita dapat penalti lagi siapa yang ngambil itu. Nah, semua pemain juga karena beberapa kali timnas Indonesia ini gagal di partai final di SEA Games 97, mereka juga gagal di adu penalti, kalah dari Thailand. Ini banyak pemain juga waktu itu ada dalam tim itu, mereka juga takut untuk mengambil ini keputusan untuk ambil penalti ini. Nah, waktu itu kapten kita di Piala Asia itu Agung Setiabudi. Agung sendiri sampaikan bahwa biar lagi kita kasih kepercayaan untuk Kakak Edo ambil kembali itu. Sudah. Kita baru oke, Kolev bilang sudah nanti ini keputusan tetap nanti Edo yang bawa kalau ada kita dapat penalti dan ya itu kita bermain ya gol pertama saya cetak itu dari penalti ini tuh. Begitu kita dapat penalti, begitu saya ambil semua udah tidak mau lihat itu. Karena waktu itu Parama Darmawan saja yang asisten pelatih, Parama Darmawan saja yang bisa sanggup untuk melihat penalti itu. Ya dan akhirnya juga bisa sukses untuk jalankan penalti itu. Ya kita bisa unggul, tetapi sempat dibalas juga sama Yaman dan habis itu saya bisa cetak gol kedua lagi. Yang tadi kakak bilang 2 gol itu 2 gol saya bisa cetak gol kedua di injury time itu Yaman dia bisa balas dari penalti juga. Akhirnya kita bisa 2-2 dan sebelum pertandingan terakhir putaran kedua kita lawan Arab lagi kita sudah bisa pastikan 1 tiket untuk lolos ke Cina itu. Kakak, mungkin yang terakhir ini kita minta kakak punya starting 11. Starting 11 untuk tim Persipura ya, karena kakak kan lama di Persipura, kita tahu. Kakak juga legenda Persipura. Kita minta starting 11 dan 1 super sub. Kita mulai dari kakak, kalau tunjuk pelatih siapa? Pelatih kalau saya tunjuk masih tetap Pak Rahmat Darmawan. Pak RD ya. Pak RD. Oke, terus formasi yang kakak mau pakai? Formasi saya tetap pakai formasi 4-3-3. 4-3-3 sekarang ya, yang 4-3-3 itu. 3-3. Oke, kalau begitu kakak mulai dari kiper. Mulai dari kiper pasti saya pilih Jendri Pitoy. Jendri Pitoy itu. 2 back tengah? 2 back tengah di sana ada J Komboy dan Victor Ikbonevo. Oh iya. Kanan? Di posisi kanan ada Ortisan Salosa. Oke, Ortisan. Kiri? Di kirinya David Daroka. Oke. Terus yang untuk 2 gelandang di tengah. 2 gelandang holding yang bertahan ada Marwal Iskandar dan juga Manu Wanggai itu. Oke, berarti 1 di depannya? 1 di depan itu biasa saya bermain di posisi itu. Kakak sendiri ya? Ya, saya sendiri. Oke, 3 di depan. 3 tombak di depan, di sana tuh di nomor 9 ini ada Beto di sana. Penyerang utama ya. Kalau kanan? Di kanannya ada Ernest Jeremia di sana. Oh, Ernest. Dan juga kiri? Boas di posisi kiri. Itu tim juara dulu ya? Ya, ini tim juara ya. Waktu 2005 itu kita juara, tapi masih ada beberapa pemain macam yang juara 2005 ada Christian Warabai di posisi kanan. Kanan ya. Nah, sekarang di starting yang ini ada Ortisan yang di posisi Ortisan sana kan itu. Lebih Ortisan kemudian ya setelah kita juara 2005 baru Ortisan. Christian kan ke Sriwijaya. Christian setelah 2007 itu Christian ke Sriwijaya, Ortisan masuk kembali dan di 2009 itu kita bisa juara lagi tuh. Yang kedua. Oke, 1 super sub. Super sub kalau saya lihat tuh kita punya 1 super sub yang biasa masuk untuk menggantikan itu Ian Kabes itu. Ian Kabes ya. Oh, Ian sekarang kapten ya sekarang untuk Persipura ya. Iya. Liga 2 ini. Iya, di Liga 2 Ian sekarang yang. Ya, Ian kenapa saya pilih Ian karena waktu 2005 ya terus perjalanan setelah kita juara itu lanjut ke sana, ini Ian dia bisa bermain di beberapa posisi itu. Sempat dulu lihat dia main di bek kiri. Ya, Ian bisa bermain di posisi bek kiri itu, bisa di penyerang itu, bisa di gelandang itu. Timnas 23 dia dan Boci kalau tidak salah main tuh jadi penyerang sayap. Ya. Dia saya bilang kita punya super sub dan Ian kalau dia masuk dia bisa bikin kontribusi yang banyak untuk tim, bisa membantu tim itu. Makanya super sub ini kenapa saya pilih Ian ya karena Ian dia punya
prospek bermain lebih ini. Kalau waktu kita mau pergantian pemain karena dia bisa bermain di beberapa Banyak posisi tempat, dan ya. ya itu. Oke. Mudah-mudahan nanti akan ketemu ya berarti Persipura, Persewar, PSBS. Iya. PSBS ya. Kalau Persipura kan di Lukas NMB, Persewar di Mandala, PSBS Biak di lapangan Cendrawasih. di Biak. Ya di Biak. Oke, mungkin sampai di sini saja dulu ceritanya Kakak Edu tentang pengalamannya main bola di Persipura, Persidafon dan Persiwa, di Timnas juga, pernah juga main di PSM walaupun cuma dipinjamkan. Kemudian pengalaman kemarin PON dapat medali emas dan kemudian sekarang melatih di Persewar. Demikian topik hari ini dan kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Papua Kreatif, Papua Informatif.